Halo guys, balik lagi ke channel New Normal Saham, channel yang membahas pergerakan indeks harga saham gabungan dan menganalisis saham-saham pilihan. Pada hari ini Kamis 6 Januari 2022, IHSG kembali ditutup di zona merah. Pelemahan hari ini 8 poin atau sebesar 0,13% ke level 6.653. Untuk volume dan value transaksi pada pelemahan hari ini relatif berkurang dibandingkan pelemahannya di hari sebelumnya, dan seharusnya ini menjadi hal yang bagus karena dari data volume dan value transaksinya tercatat bahwa pelemahan hari ini sudah tidak terlalu kuat dibandingkan pelemahan kemarin. Kita masuk ke sektoral. 6 dari 11 sektor ditutup melemah. Pelemahan terdalam jika dilihat dari value ada IDX energi, IDX basic hingga IDX infrastruktur. Tapi di sini 5 sektor masih ditutup di zona hijau, tapi tetap masih belum bisa mendorong IHSG di zona hijau. Untuk sektor yang menguat hari ini ada IDX Finance. Jadi sejauh ini view kita terhadap IHSG masih bagus ya guys, karena finance masih tetap ditutup positif dan sejauh ini asing masih terus mengakumulasi saham-saham big caps, terutama perbankan big caps. Kita masuk ke gainers and losers. Gainers berdasarkan value ada Arto, Adaro, BBCA, Telkom, BBYB, MDKA, Buka, ASII dan lain-lainnya yang bisa kalian lihat sendiri. Untuk losersnya di sini ada BBRI, Harum, Agro, TBIG dan lain-lainnya yang bisa kalian sendiri. Sementara itu ada BMRI dan BBNI yang ternyata ditutup stagnan. Kita masuk ke pergerakan asing. Pada hari ini asing kembali membukukan net buy 645,22 miliar di pasar reguler, dan secara keseluruhan di semua pasar masih net buy juga sebesar 641,41 miliar. Nah, dari sini masih cukup oke ya guys, karena di sini asing masih terus membukukan net buy. Untuk saham-saham yang banyak dibeli asing hari ini ada Arto, BBCA, Adaro, Telkom, ASII, MTK, MDKA, BBNI dan lain-lainnya yang bisa kalian lihat sendiri. Sedangkan yang banyak dijual asing di sini ada Buka, ITMG, KLBF, Antam, BBS, UNTR, PTBA, Saratoga dan lain-lainnya yang juga bisa kalian lihat sendiri. Oke, kita masuk ke chart dari IHSG. Hari ini IHSG kembali melemah, namun di sini terlihat sempat melemah dalam hingga menyentuh level di sekitar 6.593, tapi hingga akhir perdagangan IHSG kembali dikerek naik. Dan sejauh ini volume transaksinya tercatat lebih baik ya guys, ditutup lebih rendah pada pelemahan hari ini yang menunjukkan bahwa tekanan jual sudah mulai terbatas. Lalu ada asing yang di sini kembali membukukan net buy untuk IHSG. Lalu ada RSI yang sejauh ini masih oke meskipun mengarah ke bawah, tapi tren turun dalam jangka pendeknya ini sudah dipatahkan. Lalu ada MACD yang di sini terlihat mengarah ke bawah, tapi selama belum terjadi dead cross seharusnya masih baik-baik saja. Oke, kita masuk ke chart dari IHSG. Berhubung adanya pembalikan arah pada hari ini dan sejauh ini masih tertahan di sekitar area 6.665, ada kemungkinan besok akan uji ketahanan 6.665 ini kembali. Dan apakah akan terjadi deja vu seperti Oktober tahun lalu di mana IHSG akan memulai bullishnya di hari Jumat. Kita masuk ke analisis saham-saham pilihan ya guys. Kita mulai dari IDX Basic terlebih dahulu. Sektor Basic Chemicals, di sini ada Chandra Asri Petrochemical Tbk dengan kode saham TPIA. TPIA ini termasuk ke dalam saham first liner. Market capnya saat ini sudah mencapai 155 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan hari ini TPIA ditutup melemah 75 poin atau 1,03% ke harga 7.200. di mana harga penutupannya ini juga ternyata lebih rendah dibandingkan rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya juga di sini terlihat bahwa masih banyak yang menghajar kiri saham ini dibandingkan yang membelinya di harga kanan. Tapi di sini bagusnya adalah asing masih terus mengakumulasi saham ini. Untuk bandar detektor kita pakai Mirai ya guys, soalnya di Stockbit masih belum terupdate. Di sini terlihat untuk pergerakan bandarnya cenderung netral ya guys. Oke, kita masuk ke chart dari TPIA. Untuk bandar detektornya sudah memakai Mirai karena Stockbit belum update.
Pada hari ini pelemahan TPIA terlihat terbatas karena volume transaksinya ditutup lebih rendah. Untuk bandar di sini masih 0, belum terupdate. Tapi asing di sini masih terus mengakumulasi saham ini. Untuk RSI masih mengarah ke bawah, tapi sejauh ini masih oke ya guys, karena telah membentuk higher low. Untuk higher high terbaru masih belum terbentuk, tapi seharusnya saham ini akan jadi lebih menarik ketika level di sekitar 62-an ini bisa ditembus oleh RSI TPIA. Untuk MACD juga di sini terlihat membentuk higher low, tapi tetap perlu waspada. Di sini pun ada kemungkinan terbentuk dead cross, tapi selama tertahan di resisten-resisten yang akan kita lihat selanjutnya nanti, seharusnya bisa berbalik arah dan masih terus naik atau bahkan membentuk higher high terbarunya. Oke, kita masuk ke trading plan untuk TPIA. Sebelumnya kita pernah menganalisis saham ini dan ternyata dalam 3 hari perdagangan sudah berhasil menghit target di sekitar 7.400 yang merupakan resisten yang ternyata masih belum ditembus, dan waktu itu realisasinya di sekitar 5,71% keuntungannya. Dan sampai sejauh ini masih terus bergerak sideways karena belum bisa menembus 7.400. Oleh karena itu kita akan buatkan trading plan lebih lanjut untuk saham ini. Area beli bisa di harga penutupannya saat ini di 7.200. Level stop loss di psikologis 7.000 dan target take profit terdekat ada di sekitar 7650. Maka risk and reward ratio nya adalah 1:2,25, sangat menarik. Cut loss apabila ditutup di bawah harga 7.000 di akhir sesi perdagangan, dan level take profit terdekat di 7650 atau di sekitar area 7650 hingga 7725 ini ya guys, yang mungkin akan menjadi neckline terbaru karena mungkin masih akan diuji kembali apakah tertembus atau tidak. Disclaimer on. Saham selanjutnya yang akan kita analisis dari IDX non cyclical sektor makanan olahan yaitu Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dengan kode saham ICBP. ICBP termasuk ke dalam saham blue chip, market capnya saat ini sudah mencapai 103 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan hari ini ICBP ditutup naik tipis 25 poin atau menguat 0,28% ke harga 8.850. di mana harga penutupannya ini ternyata lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya juga terbilang baik karena banyak yang menghajar kanan saham ini dibandingkan yang menjualnya di harga kiri. Namun di sini asing tercatat membukukan net sell, tapi dalam beberapa hari terakhir seharusnya net buy-nya masih lebih banyak ya guys. Oke, kita masuk ke chart dari CBP. Untuk bandar detektor di sini sudah terupdate untuk stock bid, dan pada hari ini terlihat saham ini diakumulasi dalam jumlah yang besar. Pada perdagangan hari ini juga di sini terlihat sempat turun sampai ke harga 8.725 tapi kembali dikerek naik. Namun sayang di sini volume transaksinya masih kurang mendukung dan masih di bawah rata-rata. Untuk visualisasi dari bandar masih belum terupdate. Untuk asing di sini net sell tapi seharusnya masih banyak net buy-nya. RSI sendiri di sini masih mengarah ke atas. Sejauh ini masih belum ada tanda yang positif ya guys, karena cenderung sideways. Untuk MACD di sini kembali mengarah ke atas setelah beberapa hari sebelumnya melakukan golden cross. Oke, kita masuk ke trading plan dari CBP. Sebelumnya kita pernah menganalisis saham ini dan ternyata sangat disayangkan membreakout level stop loss yang sudah kita buatkan di trading plan, dan jika diterapkan galat 1-3 tick, false breakoutnya ini cukup dalam. Nah, di sini ada hal yang bisa kita pelajari untuk kita semua ya guys. Coba perhatikan area Bollinger Band ini. Pergerakan candlestick yang dibuat oleh CBP atau saham-saham lainnya pasti akan selalu tercakup oleh Bollinger Band. Nah, dalam hal ini akan ada selalu beberapa persen dari bagian candlestick yang akan terlebih dahulu berada di luar Bollinger Band. Seperti di sekitar September ini, Oktober ini, tapi setelah itu akan selalu kembali ke daerah Bollinger Band. Nah, hal yang terjadi juga terjadi ketika saat ICBP mengalami penurunan dalam per 30 November lalu.
Terlihat dari sini penurunannya sangat dalam dan area tutupannya berada di luar dari area Bollinger Band. Sesuai dengan konsep Bollinger Band, candlestick yang terbentuk seharusnya tidak akan menyimpang lebih dari beberapa persen dan akan kembali ke area Bollinger Band. Dan ternyata pada hari esoknya area candlestick yang terbentuk kembali lagi ke area Bollinger Band. Jadi kurang lebih secara sederhana konsep Bollinger Band seperti itu. Nah, oleh karena itu jika memang di hold untuk jangka panjang, seharusnya investor tidak cut loss pada saat penurunan hari ini, tapi bagi para traders kemungkinan cut loss terlebih dahulu ketika ada penurunan ini, karena memang penurunannya dalam dan melebihi galat yang sudah ditetapkan sekitar 3 tick. Tapi bagi yang memahami Bollinger Band seharusnya masih bisa di hold dan bahkan seharusnya berani untuk mengakumulasi lebih lanjut, karena yakin pasti akan kembali ke area dari Bollinger Band itu sendiri. Oke, yang lalu biarlah berlalu. Selanjutnya kita akan buatkan trading plan terbarunya saja. Berhubung volume hari ini masih kurang mendukung, ada baiknya kita beli di sekitar 8825 ini ya guys. Kita ngantri terlebih dulu. Level stop loss di 8600. Target take profit masih sama sesuai dengan analisis yang pernah kita lakukan di saham ini, yaitu di sekitar 9475. Maka risk and reward ratio nya adalah 1:2,89. Cut loss apabila saham ini ditutup di bawah harga 8600 di akhir sesi perdagangan, dan target take profit terdekat ada di 9475 atau secara psikologis di 9500 ya guys. Target keuntungan bisa mencapai 7,37% dengan catatan January effect benar-benar terjadi. Disclaimer on. Saham terakhir yang akan kita analisis hari ini dari IDX Infrastruktur sektor konstruksi ada PP Persero Tbk dengan kode saham PTPP. PTPP ini termasuk ke dalam saham second liner. Market cap-nya saat ini 6,3 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan hari ini PTPP ditutup naik 15 poin atau menguat 1,48% ke harga 1025, di mana harga penutupannya ini ternyata lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya juga terbilang cukup baik karena banyak yang menghajar kanan saham ini dibandingkan yang menjualnya di harga kiri. Lalu di sini ada asing yang terlihat membukukan net buy yang jumlahnya relatif lebih tinggi jika dibandingkan perdagangan di 2 hari sebelumnya. Oke, kita masuk ke chart dari PTPP. Kita mulai dari bandar detektornya dulu. Secara keseluruhan saham ini diakumulasi dalam jumlah yang normal. Pada perdagangan hari ini pun PTPP ditutup menguat, tapi di sini terlihat masih terbatas di sekitar area 1035. Untuk volume transaksinya mulai kembali ada peningkatan, tapi masih di bawah rata-rata. Visualisasi bandar belum terupdate, tapi asing kembali masuk ke dalam saham ini. Lalu RSI mengarah ke atas. Sejauh ini masih dalam tren turun, tapi sekilas harusnya sudah patah ya guys tren turunnya. Dan dalam jangka menengahnya ini sekilas terlihat sudah terbentuk higher low. Untuk MACD juga di sini terlihat sudah melakukan golden cross dan histogram hijau lebih besar terus dibentuknya. Sejauh ini positif dan juga terlihat sudah terbentuk higher low dalam jangka menengahnya. Oke, kita lanjut ke trading plan dari PTPP. Investor atau traders bisa beli di harga penutupannya saat ini di 1025 atau bisa ngantri dikit belinya di sekitar harga 1020. Tapi dalam hal ini kita pakai yang 1025 ya guys. Level stop loss di 910. Target take profit terdekat kita akan coba uji resisten terdekatnya dulu di 1160 ya guys. Maka risk and reward ratio nya adalah 1:1,17 standar. Tapi apabila terjadi January effect, seharusnya saham ini bisa naik bahkan mencapai 1285 ini. Kita asumsikan trading plan-nya untuk January effect ya guys. Nah, dalam hal ini bisa menarik potensi risk and reward ratio nya jadi 1:2,26, keuntungannya bisa mencapai 25,37%.
cut loss apabila saham ini ditutup di bawah harga 910. Target take profit bisa mencapai 1285. Tentu target itu butuh waktu dan perlu diperhatikan resisten-resistennya di sini, terutama di 1160 ini. Apabila masih belum bisa membreakout, seharusnya bisa realisasi profit terlebih dahulu. Disclaimer on ya guys.